Aetra Learning Center proudly present PMSM, Pekan Melek Sehat Mental. Akan ada rangkaian free webinar yang akan diadakan mulai tanggal 4 sampai 10 Oktober. Bintang tamunya menarik-menarik loh. Jangan lupa ya, cek terus media sosial kita. If you're happy inside, you can also radiate happiness for others. Oke, selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta talk show hari ini dengan judul Menikmati Pekerjaan Tanpa Tergantung Passion. Nah, tidak lupa juga nih, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kesehatan Mental Dunia tahun 2020. Nah, jadi katanya kalau tak kenal maka tak sayang, karena saya ingin disayangi nih. Jadi saya ingin memperkenalkan diri dengan hadirin sekalian. Nah, nama saya Hidayatul Fitri atau akrabnya sih dipanggil Fitri ya. Nah, saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Nah, apa sih Aetra Learning Center ini, siapa sih gitu. Nah, jadi Aetra Learning Center ini merupakan penyelenggara dari acara webinar Zoom Pekan Melek Sehat Mental pada hari ini. Aetra Learning Center merupakan biro pengembangan sumber daya manusia yang menggunakan pendekatan psikologi positif. Nah, kami sudah ada sejak tahun 2008 mengedukasi sekolah, perusahaan, komunitas, masyarakat luas mengenai pentingnya kesehatan psikologis. Dan layanan utamanya itu ada pelatihan, training, workshop, seminar, webinar berbayar. Selain itu, ada juga edukasi gratis nih melalui webinar seperti yang kita lakukan sekarang. Dan juga ada podcast Titik Terang yang bisa dinikmati di Spotify. Nah, Aetra Learning Center ini bisa menjadi best solution for learning. Kenapa? Karena Aetra Learning Center itu memastikan bahwa program-programnya, modalnya, materinya itu disesuaikan dengan kebutuhan klien sehingga memiliki high accuracy program gitu. Dan juga Aetra Learning Center itu memfokuskan pada strength based development-nya berdasarkan ilmu dan juga teori dari ilmu psikologi positif, teman-teman. Kak William Budiman itu merupakan seorang psychological health trainer, positif psikologi practitioner, pembicara, motivator, narasumber di berbagai media, penulis buku, kolumnis majalah, dan juga blogger. Dan Kak William ini merupakan pendiri dari Aetra Learning Center. Jadi yang bertanya-tanya sebenarnya siapa sih pendiri dari Aetra Learning Center? Jawabannya adalah Kak William Budiman. Nah, sejak tahun 2008 dengan semangat untuk menciptakan Indonesia yang lebih bahagia dan sehat psikologis. Kak William Budiman menulis buku Manusia Apa Robot yang udah tadi aku sebutin ya saat giveaway, dan juga Finding Sustainable Happiness yang syarat akan dengan ilmu psikologi positif dan dibahas dengan bahasa yang sangat ringan. Jadi teman-teman jangan lupa nih kalau mau buku Manusia Apa Robot ikutin giveaway-nya dan juga bisa mendapatkan buku Finding Sustainable Happiness-nya juga di toko buku. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo dong kita undang, ini dia Kak William Budiman. Halo semuanya. Halo Kak William, apa kabar Kak? Baik sekali, sehat sekali, senang sekali. Wah, senang banget nih hari ini bisa ketemu lagi sama Kak William secara virtual ya di acara yang sangat spesial ini, yaitu Pekan Melek Sehat Mental. Betul. Senang banget juga ketemu sama semua teman-teman yang udah hadir di sini, dari nama yang saya kenal, dari nama yang saya kenal dari seminggu belakangan ini karena ada terus gitu, sampai ada yang hafal katanya. Dan teman-teman yang juga baru, salam kenal dan selamat Hari Kesehatan Mental Dunia. Semoga semuanya bahagia. Kesehatan Mental Dunia. Iya, semoga semuanya bahagia ya teman-teman semua. Nah, sesuai nih Kak, kita kan mau bahas nih tentang menikmati pekerjaan tanpa tergantung passion nih. Jadi mau nanya dulu dong nih Kak, sebenarnya gimana sih, apa sih keterkaitan antara pekerjaan seseorang dengan kebahagiaan seseorang tersebut kayak gitu? Oke. Wah, itu sangat nyambung banget. Kenapa? Karena saya suka banget satu quotes yang bilang itu adalah pekerjaan kamu adalah ibadahnya kamu, gitu kan ya. Jadi karena apa? Karena kalau kita bayangkan, apalagi buat teman-teman nanti yang sudah lulus kuliah, gitu ya, dewasa muda, kita sampai kemudian masanya pensiun,
itu kita menghabiskan waktu kerja seringkali lebih banyak daripada waktu yang lainnya, daripada waktu istirahat Benar-benar. kita, daripada waktu dengan keluarga kita gitu. Iya. Jadi waktu bekerja, waktu produktif adalah mengambil sebagian besar dari waktu kita melek. Iya, Bayangkan, dari waktu kita benar-benar. melek. Nah, jadinya apa? Ketika kita menemukan pekerjaan yang menyenangkan, pekerjaan yang memenuhi bahasa Indonesia jelek ya. Fulfillment apa ya? Kok memenuhi? Fulfillment benar sih memenuhi ya. Bermakna gitu ya. Bermakna. Rasanya ada sesuatu yang terisi gitu ya. Itu kita akan menemukan kondisi yang sangat baik secara kesehatan mental. Tapi kalau Mm-mm. kita merasa nih kejebak di suatu tempat pekerjaan yang aduh nggak sesuai banget, aduh kok kayak toksik banget, aduh kayaknya ini bukan gue banget gitu kan. Nah, iya benar-benar kayak gitu Kak. Itu Soalnya aku rasanya, pernah juga tuh Kak kayak gitu. wah ya silakan curhat diperbolehkan loh. Iya, mau curhat dikit nih Kak. Jadi kemarin tuh pernah nih ya waktu aku pas kuliah kan, eh, aku ada magang juga ada Mm-mm, penelitian kayak gitu. Tapi aku merasa kok nunggu jam istirahat siang itu tuh lama banget gitu tuh Kak. mm-mm, Kok nggak istirahat ya? Terus kayak padahal cuma kayak gini aja tapi kok capek banget ya kayak gitu. mm-mm, Terus tapi di sisi lain kebetulan waktu pas aku masih kuliah juga aku ada sambilan kerja freelance gitu Kak di event organizer gitu. Nah, itu kerjanya menurut aku sebenarnya lebih memakan waktu tuh dan juga kayak dari jam 6 kita udah siap-siap, jam 7 kita mulai, habis itu menjelang maghrib jam-jam 5-an, jam 6-an kita baru selesai lagi tuh mm-mm. kegiatannya. Itu kan sebenarnya dan itu di lapangan lagi bukan di kantor. Sebenarnya kan kalau pemain dipikir-pikir bakal lebih banyak tenaga keluar, tapi nggak terasa gitu Kak, nggak capek gitu Kak. Itu kenapa ya Kak ya? Iya karena ingat, yang memakan energi kita seperti yang dibahas sama Kak Jessica dengan Kak Ligwina bahwa energi itu bukan serta-merta kita bergerak, energi termakan. Tetapi ketika kita berpikir, kita beremosi, kita merasakan emosi, emosi itu juga menarik energi kita gitu. Jadi kalau kita emosi, apalagi emosi negatif, itu biasanya menarik energi itu sangat besar sekali gitu. Oleh karena itu ketika kita misalnya bekerja, kita tidak nyaman gitu. Kita banyak sekali merasa, aduh mengeluh atau apa. Artinya energinya semua kehabis, keambil. Jadi Benar-benar. bahkan banyak juga nih, saya rasa sih teman-teman ini langsung banyak yang curhat gitu. Kayaknya kerja nungguin cuma hari Sabtu gitu kan. Udah liburan, udah senang banget seminggu melupakan segala kepusingan di dunia ini. Pas pulang besoknya kerja tuh langsung kayak aduh kok kerja lagi, langsung stres lagi. Kondisi psikologi kembali lagi ke titik nol sebelum pergi liburan. Iya benar. Oleh karena itu yang seperti yang menjawab pertanyaan kamu dari ngobrolan ini aja ke gambar bahwa pekerjaan itu akan mengambil besar sekali pengaruhnya terhadap bagaimana kita punya kesehatan mental. Jadi itu penting banget sih, Fit. Oh gitu. Pantes dong kalau kemarin yang aku rasain kayak gitu kayak. Oke. Nah ini ada juga nih tadi yang bilang Kak, ada yang tiap kali kerja lebih menanti-nantikan jam makan siang dan jam pulang Betul. juga kayak Se- gitu. Semangatnya itu jam 11, semangatnya itu jam 11.45 sama sekitar jam 4 atau setengah 5 gitu. Semangat, kenapa? Sebentar lagi pulang dan sebentar lagi istirahat. Bentar lagi ketemu kasur gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, untuk ini sendiri nih Kak, kalau passion sendiri itu tuh gimana sih Kak kaitannya dengan pekerjaan kita? Oke, passion itu kaitannya gimana? Artinya gini, kan kalau tadi dibilang pekerjaan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, Mm-mm. terhadap kesehatan mental kita, tetapi, bukan tetapi, agak salah itu kata sambungnya. Dan passion adalah sesuatu hal yang membuat kita menikmati pekerjaan, benar nggak? Iya Saya nih benar-benar. punya passion di sini nih, makanya ketika saya bekerja saya menikmati itu. Kan itu yang selama Mm-mm. ini selalu didengung-dengungkan oleh banyak orang, oleh banyak pihak. Dan itu benar, ketika kita menemukan pekerjaan dengan passion, maka kita akan menemukan di mana sehari-harinya kita bekerja layaknya tidak bekerja, menyenangkan. Oleh karena Hmm. itu, mungkin kesehatan mental kita akan menjadi lebih terdorong, terboost oleh seperti itu. Nah, yang Mm-mm. di sini yang saya sayangkan adalah kita seringkali berhenti di kata itu.
Dan kadang-kadang kita menjadi terpatok pada kata itu. Sehingga banyak orang yang sering saya temui, apalagi ketika masih mahasiswa-mahasiswa semester akhir, mereka kebingungan, kayak, Kak, aku belum tahu passion aku gimana. Mereka menjadi stres karena mereka nggak ketemu passion. Mereka menjadi stres karena mereka merasa bekerja bukan sesuai dengan passion. Padahal passion memang penting, tetapi bukan artinya ketika kita tidak bekerja di bidang passion kita tidak bisa menemukan kebahagiaan layaknya mereka yang bekerja di bidang passion kita gitu. Ketika kita nggak bisa bekerja di bidang passion kita belum tentu juga tidak bisa seproduktif dan berprestasi seperti layaknya mereka yang bekerja pada bidang passion mereka. Jadi jangan sampai nih kita sekarang menjadi terbrainwash, hanya terpatok bahwa passion itu segalanya. Itu yang mungkin akan disayangkan, yang mau kita bahas justru sekarang, bahwa jangan-jangan ketika kita bekerja walaupun tanpa passion, jangan-jangan passion bisa diketemuin loh. Jangan-jangan passion selama itu bukan sesuatu yang terberi, sesuatu yang kayak sulap ada gitu ya, tetapi sesuatu yang by proses secara psikologis kita mengkonstrukkan sendiri, kita membuat sendiri sehingga tiba-tiba pas jadi kita ketemu ini passion saya. Jadi jangan-jangan passion itu ada di tangan kita. Oh, jadi gimana dong Kak proses menemukan passion dalam diri kita itu? Nah, aku sambil share ini ya, sambil share screen. Baik. Nah, ini menarik banget nih pekerjaannya, menikmati pekerjaan tanpa tergantung passion. Kenapa kayak gitu? Seperti yang aku bilang tadi, Fit, bahwa seringkali kita sudah aku sama sekali dalam bercerita kali ini gitu, berbagi buat teman-teman semua yang ada di sini, sekali lagi, tidak menyalahkan kata-kata bahwa passion itu penting untuk pekerjaan kita. Seperti kalau meminjam kata-kata dari Bang Andi F. Noya, bahwa katanya kalau bekerja itu harus dengan lentera hati. Intinya seperti itu, karena itu akan mendorong kita untuk bisa mencapai apapun yang lebih baik dan kebahagiaan. Saya sama sekali tidak meng-against itu. Judul dari sesi ini sama sekali tidak ada sama sekali mau menegasikan hal tersebut, bahwa passion itu nggak penting. Passion itu penting. Namun kalau passion itu menjadi segala-galanya, itu seperti yang disebut juga kalau saya menyebut positivity, bahwa selama kita yakin itu A, pasti A. Kenyataan itu menjadi rasanya tidak penting. Sama juga, kalau kita selamanya menjadi ketergantungan terhadap passion, jangan-jangan apa yang membuat kita sengsara bekerja, bukan masalah pekerjaannya, tapi ketergantungan kita pada passion yang membuat kita merasa pekerjaan kita itu jelek. Pekerjaan kita itu buruk, sehingga malah kita nggak bisa menikmati. Gara-gara harapan kita terlalu tinggi. Jangan-jangan seperti itu. Nah, yang perlu kita bahas nih pertama kali. Kalau teman-teman udah datang di sesi ke-6 gitu ya. Ini kan sesi ke-8 ya sama saya. Ya, ke-6 sama saya juga. Kita ngomongin tentang kebahagiaan gitu ya. Saya tuh menarik banget ngomongin tentang kebahagiaan tuh dari lama banget. Dari buku pertama saya udah tertarik ngomongin kebahagiaan. Ketika kita ngomongin kebahagiaan, kita ngomongin dua hal sebetulnya. Kita ngomongin tentang kepemilikan, kita ngomongin tentang pengalaman. Kepemilikan dan pengalaman. Seperti yang kita udah bahas di sesi ke-6, bahwa ternyata kepemilikan atau yang berasal dari luar itu cuma 10% terhadap kebahagiaan kita. Tapi justru bagaimana pengalaman kita seringkali adalah yang lebih menggambarkan bagaimana kebahagiaan kita dalam hidup. Makanya dibilang sebetulnya kebahagiaan kita seringkali itu adalah kumpulan-kumpulan dari pengalaman kita dibandingkan dari apa yang kita punya saat ini di tangan. Contohnya gini, ketika kita lagi merasakan hidup, apakah kamu hidupnya bahagia? Ketika kamu ditanya kayak gitu, Fit, hidup kamu bahagia nggak? Selama hidup ini dari kamu lahir sampai sekarang. Yang kamu terjadi di kepala kita rata-rata ketika ditanya itu adalah langsung memikirkan sebuah memori-memori, kumpulan-kumpulan experience, apa yang terjadi ketika kita kecil, kumpulan memori-memori kita ketawa, memori-memori kita bersama sahabat, bersama teman, bersama keluarga, memori kita melakukan sesuatu hal, itu yang kepikir di kita. Setelah itu kita baru bilang mungkin, ya hidup saya good, hidup saya not so good. Kalau kita misalkan tiba-tiba ngebayangin ada banyak orang yang ninggalin kita atau apa, mungkin itu akan membuat kita menjadi merasa kurang bahagia. Jarang banget orang dipikir, oke, hidup kamu bahagia nggak? Pas, coba pikirkan dari masa kecil sampai sekarang, apakah hidup kamu bahagia? Yang dipikir tuh,
saya punya Nintendo waktu dulu, kemudian ada Sega, kemudian ada handphone Nokia pisang, handphone Nokia bunglon, handphone Nokia kecil main ular. Kan nggak gitu. Bahkan ketika kita ngomongin tentang handphone Nokia, kalau saya sama teman-teman saya gitu pas reunian, ingat nggak dulu kita punya handphone Nokia gitu kan ya. Kita nggak ngomongin tentang jenisnya, tapi kita ngomongin apa yang kita lakukan dengan tuh handphone. Main ular, snack gitu kan ya, sampai pokoknya kita berusaha siapa yang sampai penuh satu layar tuh main snack. Nah, jadi hidup kita penuh dengan experience kita, bukan dengan apa yang kita punya, gitu. Nah, ini juga sih yang rasanya perlu kita pahami, bahwa pengalaman kita menjadi berbicara lebih banyak dibandingkan apa yang kita punya. Oleh karena itu, bekerja itu penting. Karena apa? Karena job kita sama work activity kita yang kita lakukan setiap harinya, itu adalah bagian dari pengalaman, experience yang kita alami. Hidup kita. Jadi itu akan bermain besar dalam kehidupan kita. Dan ingat kemarin kalau yang ikut, masih ingat tentang bakso, teman-teman? Bakso, bagaimana seorang yang bahagia itu bisa dianalogikan dengan bakso gitu kan ya. Biasanya itu yang paling heboh. Saya ngeliatin teman-teman yang nge-share tentang insight dari tempat saya, rata-rata sharingnya tentang bakso. Coba, ini ngomongin kebahagiaan apa yang ngomongin bakso sih sebetulnya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang bakso, kan kita bilang ada salah satu yang kita bilang kebahagiaan itu adalah bukan mereka yang cuma menanti masa depan, tapi mulai bisa menikmati pengalaman yang masa sekarang, menikmati kebahagiaan masa sekarang. Benar nggak? Menikmati kebahagiaan masa sekarang kan sebetulnya itu adalah pengalaman. Bagaimana apa yang kita rasakan merupakan bagian besar dari apa yang kita alami. Gitu. Apa yang kita alami merupakan hasil dari apa yang kita putuskan untuk kita lakukan. Nah, dan tindakan kita, pekerjaan kita adalah apa yang kita putuskan kita lakukan dan kita alami sehingga menghasilkan apa yang kita rasakan saat ini. Oleh karena itu bermain besar banget dalam kebahagiaan. Seperti itu, Fit, sejauh ini. Udah cukup nangkep belum? Atau ada pertanyaan dulu? Oke, keren banget tuh. Tuh jadi kayak gitu ya, antara keterkaitan kita tuh bahwa sebenarnya pengalaman itu sangat berperan gitu Kak ya untuk di dunia kerja kita dan juga untuk kesehatan mental kita gitu. Nah, jadi teman-teman aku juga mau ingetin sekali lagi kalau memang mau bertanya silahkan bertanya di kolom Q&A. Oke, kayak gitu. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nah, Iya, Kak, selanjutnya. Saya lanjutkan. Nah, saya mau mengutip dari salah satu tokoh di bidang ilmu psikologi. Nah, ilmu psikologi positif salah satunya berangkat berdasarkan apa yang tokoh ini lakukan dengan eksperimennya, dengan penelitiannya dan bukunya. Bukunya judulnya Flow kalau teman-teman mau cari. Nah, tokoh ini yang namanya tertera di depan, coba Fitri namanya apa kira-kira dibaca? Oke. Coba. Namanya. Coba. Saya coba ya. Ini pengalaman menyenangkan. Ini ngerjain nih. Mihaly Csikszentmihalyi. Itu kali ya. Aku nggak tahu itu benar apa salah nih Kak. Iya, 60% lah benar. Oke. Jadi kalau yang benar gimana Kak? Namanya adalah Mihaly Csikszentmihalyi. Oh, gitu bacanya. Ya. Nah, Mihaly Csikszentmihalyi ini salah satu pionir dalam bidang ilmu positive psychology. Bahkan sebelum ilmu ini dinyatakan ada dan dia membuat buku Flow. Nah, yang pernah bertemu ini dari orang Indonesia itu adalah Bu Laila. Sempat ngobrol, sempat chit-chat di beberapa kali pertemuan. Nah, Bu Laila yang nanti akan share dengan kita setelah ini. Jadi pastikan bisa bertemu dengan Bu Laila. Nah, si Mihaly ini bilang bahwa apa? Berbeda, berseberangan dengan apa yang biasanya kita percaya. Best moment kita itu tidak pasif. Tidak cuman nunggu ataupun cuman relax doang. Tidak. Jadi pengalaman-pengalaman yang ketika di survei sama beliau nih, si Mihaly ini, ditanya kapan kamu bahagia, ketika disebutkan kebahagiaan itu ternyata berbeda dengan intuisi orang. Kan kebanyakan orang, wah saya mau bahagia, saya mau liburan, saya mau bersantai. Kalau bisa saya nggak kerja sama sekali gitu. Indahnya dunia kalau saya cuma bisa ongkang-ongkang kaki. Indahnya dunia kalau saya nggak perlu kuliah sama sekali, bikin skripsi, apalah itu. Saya santai aja. Ternyata berdasarkan penelitian,
terbalik dari itu, mereka yang bahagia itu jauh dari kata pasif, jauh dari kata hanya reseptif, menerima sifatnya, dan daripada rileks. Walaupun ketiga hal ini memang bisa mendatangkan kenikmatan, tetapi tidak bertahan lama. Justru kebahagiaan itu the best moment, optimal experience munculnya ketika tubuh dan pikiran seseorang ditarik sampai ujung limitnya dengan tindakan yang disengaja. Jadi dia melakukan aktivitas yang disengaja, yang dia pilih secara sadar, yang akan mendorong pemikiran dan tubuhnya sampai ke satu titik di mana untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang difficult and worthwhile. Bapak Ibu, kalau saya tanya di sini teman-teman semua, bayangkan satu momen di mana kamu merasakan kebahagiaan yang tinggi tiba-tiba. Pasti nuansanya adalah keberhasilan, accomplishment, di mana kamu menyelesaikan sesuatu hal, emosi positif kamu tuh langsung naik gitu. Akan sangat jarang sekali, bukannya itu tidak menikmati, tetapi akan sangat jarang sekali ketika kita bilang kita bahagia dari perasaan-perasaan yang hanya sekedar relax, senang, nonton Netflix 12 jam, yang ada malah pusing biasanya kayak gitu. Jadi hasil penelitiannya setelah beberapa bertahun-tahun, dan ini akhirnya menjadi sebuah dasar dari ilmu positive psychology adalah ternyata orang yang bekerja ditemukan lebih bahagia dibandingkan mereka yang tidak bekerja. Gampangnya, kalau kita pengangguran kelamaan, stresnya lebih dahsyat daripada orang yang kerja. Bener dah. Seperti itu. Iya bener banget tuh Kak. Aku Bener barusan kan? gitu. Aku barusan gitu Kak. Jadi karena pandemik ini aku baru lulus kuliah, terus sulit kan tuh Kak cari pekerjaan tuh. Waduh, job loker-loker gitu tuh pada ya elah kok sepi banget gitu ya. Terus aku akhirnya menganggur lah selama 5 bulan Kak. Dan beruntungnya aku sekarang udah bekerja gitu selama 3 bulan. Amin. Walaupun pas bekerja ini banyak kerjaannya, kadang lembur, capek kayak gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kok lebih enakan stres karena kerja daripada stres karena nggak ngapa-ngapain karena nganggur kayak gitu. Oh, pantas berarti kayak gini ya kayak. Betul. Karena apa? Manusia itu pada saya adalah makhluk aktif. Dan seperti yang ngomongin di sesinya Kak Jessica, bahwa manusia itu harus ada balance antara pengeluaran energi sama masuk energi. Kalau salah satu tersumbat, kerja terus nggak pernah istirahat, kita akan terganggu secara kesehatan mental, ataupun kita hanya relax, renewal energi terus, tapi kita nggak pernah keluarin sama sekali. Kita akan juga terganggu secara kesehatan mental, tidak bahagia. Jadi kurang lebih itu. Jadi ternyata hasil penelitiannya orang yang bekerja lebih bahagia. Nah ini dia nggak ada tulisannya bahwa mereka yang menemukan passion, bekerja dengan passion lebih bahagia. Enggak, hanya mereka yang bekerja itu mereka bisa bahagia. Nah, di sinilah akhirnya bermain bahwa kalau kayak gitu, passion itu dianggap hal yang sangat penting. Bahkan hal ini terlihat dari survei yang dilakukan ke teman-teman nih. Surveinya sudah 488, lebih naik lagi. Sekarang tadi saya lihat udah 500 lewat gitu ya. Nah, dilihat di sini, pertanyaannya adalah seberapa penting kamu anggap passion itu, bahwa passion itu penting. Dari sangat tidak setuju, cuma 3% doang, di bawah 3%, sampai yang sangat setuju. Jadi di sini setuju, di sini sangat setuju. Lebih sangat tinggi banget, skewed ke kanannya. Artinya apa? Kita semua merasa bahwa passion itu penting banget. Salah nggak? Kembali saya mau bilang, nggak salah. Tetapi jangan-jangan kita meletakkan passion itu terlalu tinggi dalam pemikiran kita, terlalu tinggi dalam ekspektasi kita. Sehingga kita seringkali kecewanya bukan terhadap pekerjaan kita, tapi kecewanya karena ekspektasi kita yang nggak reality, yang nggak sesuai dengan realitas. Karena gini loh, kalau ngomongin passion itu kita bicara juga ada beberapa orang yang punya privilege untuk memilih pekerjaan dengan mudahnya sesuai dengan passionnya dia. Tapi kan juga banyak orang, lebih banyak orang lagi yang mereka harus bekerja nggak bisa memilih privilege, nggak punya privilege untuk memilih. Saya mau kerjanya ini, nggak mau yang kayak gini. Saya nggak mau milih kerjaan itu. Saya mau kerjaan ini, itu kan saya nggak suka. Jadinya apa? Kalau kita selama ini ditekan-tekankan terus bahwa
kerja harus dengan passion, kerja harus dengan passion, kerja harus dengan passion, kerja harus dengan passion. Akhirnya mencuci otak sebagian besar orang bahwa passion itu sebegitu pentingnya sehingga menjadi unrealistic, sehingga ketika akhirnya harus benar-benar bekerja, yang mereka punya privilege, mereka akan masuk dengan smooth, dengan pemahaman yang ada di kepalanya, tetapi mereka yang mungkin nggak bertemu dengan privilege tersebut, mereka akan terbentur-bentur sekali dengan bekerja harus sesuai dengan passion. Karena ya bekerja aja gitu. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah bahwa saya nggak akan mengganggu-gugat bahwa passion itu mempengaruhi pekerjaan kita. Tetapi yang mau saya ganggu-gugat adalah bahwa passion itu bukan segalanya. Nah, segalanya itu apa? Maksudnya kayak gini, teman-teman. Bayangkan dua pertanyaan saya ini. Bayangkan dua hal ini. Menurut teman-teman mana yang terjadi ya? Satu, kita tuh menemukan passion karena kita pernah bekerja, kita menikmati pekerjaan tersebut, kita senang, sampai akhirnya kita merasa ini passion saya. Itu satu ya. Jadi passion ditemukan setelah kita bekerja dan menikmati pekerjaan itu. Atau yang kedua, kita tuh bekerja bisa senang gara-gara passionnya udah ada dulu. Jadi kita dari awal udah tahu nih, ini passion saya kerja makanya saya senang. Jadi yang mana? Jadi ini ibarat ayam dulu apa telur dulu apa ayam dulu gitu. Passion dulu baru menyenangkan pekerjaan atau kita kerja senang dulu baru terbentuklah passion itu. Yang mana ayo? Coba dipikirkan baik-baik. Kita bikin polling aja gimana? Fit. Nah, ayo kita bikin polling nih, udah ada polling. Jadi teman-teman bisa pilih nih, mana? Enjoy kerja dulu baru jadi passion, atau ketemu passion dulu baru enjoy kerja. Yuk, kita kasih waktu 30 detik. Kalau 30 menit Iya. banget ya. Iya, udah selesai dong. Selesai dong. 30 detik sama teman-teman semua silahkan pilih. Menurut kamu, enjoy kerja dulu baru jadi passion, atau yang kedua yaitu ketemu passion dulu baru enjoy kerja? Ayo teman-teman. Mungkin kata-kata bukan ketemu passion dulu ya. Kalau ketemu passion dulu artinya passionnya juga datangnya belakangan dong. Artinya passionnya udah ada dulu, baru kita enjoy kerja. Jadi kamu udah tahu passion kamu mungkin dari waktu kamu kecil bayi gitu ya. Baru ketika itu kamu kerja udah enjoy gitu. Mana? Enjoy atau kerja mungkin dulu. Yang dari kecil udah suka nyanyi, berarti kan udah tahu tuh passionnya itu nyanyi, terus abis itu jadi penyanyi kayak gitu. Nah, ya? Betul. Nah, gitu. Jadi yang bikin kamu enjoy kerja membuat kamu ketemu passion, atau kamu punya passion sehingga kamu enjoy kerja. Ya kurang lebih gitulah. Ya, yang mana? Oke, kita kasih waktu 10 detik lagi. Oke, silahkan dipilih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah selesai pollingnya? Hasilnya apa nih? Enjoy kerja dulu, baru jadi passion. Wah. Berarti ini juga bisa dikatakan bahwa kebanyakan orang Indonesia itu sulit mengetahui passionnya dulu nih Kak. Sulit tahu passion dulu, jadi pas kerja mereka baru tahu, oh ini cocok ternyata kerja yang sama. Betul. Kayak gitu kali Kak ya. Betul, jadi lebih karena gini, artinya nih kalau kita lihat dari sini teman-teman, kita ngelihat bahwa gimana caranya orang bisa menemukan passion kalau dia nggak pernah bekerja. Keterpaparan kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan, terserah ya mau kerja itu sudah kita lakukan, aktivitas itu sudah kita lakukan dari kita kecil, ataupun baru setelah kita lulus kerja, terserahlah. Artinya setelah kita melakukan segala sesuatu, kita menemukan kenikmatan, lama-lama kita tahu, wah ini passionnya. Kan kayak gitu kan sebetulnya. Jarang banget yang dari awal kayak, saya passionnya A, baru saya ketika kerja senang. Enggak gitu. Caranya adalah kita selalu terpapar. Makanya kalau di sini teman-teman, saya belum tahu nih passion saya apa. Ada dua hal yang bisa saya katakan. Buat teman-teman yang masih kuliah terutama, nggak apa-apa, nggak tahu, nggak apa-apa. Karena apa? Ketemu passion itu harus dengan keterpaparan, dengan kita kemana-mana gitu. Dengan kita mengerjakan banyak hal. Dengan seperti itu kita jadi tahu apa sih sebetulnya yang kita nikmati.
baru kita bisa menemukan passion kita. Jadi nggak apa-apa. Toh kan anak-anak kuliah, anak-anak sekolah apalagi. Saya suka banget kalau ketemu sama teman-teman masih SMA tuh stresnya luar biasa karena saya nggak tahu passion. Padahal katanya passion itu yang paling penting untuk memilih segala macam dalam hidup saya. Tenang nak, kamu masih belum melakukan apa-apa. Kerjaan kamu masih sekolah terus. Gimana cara kamu bisa ketemu segala sesuatu? Ketemu passion kalau kamu belum pernah terpapar dengan banyak aktivitas. Paham ya? Jadi kita untuk ketemu passion itu perjalanan. Harus dimulai dulu, harus mengalami dulu, baru kita bisa menemukannya. Jadi jangan takut kalau teman-teman merasa saya nggak punya passion. Dan juga jangan takut ketika teman-teman bilang, saya bekerja nih sekarang bukan di tempat di mana saya tidak tertarik dengan passion saya. Itu bukan passion saya. Berapa banyak orang yang bekerja pada bukan passionnya, tetapi menikmati pekerjaannya sampai akhirnya dia menemukan, oh saya ternyata punya passion yang ini sama juga ya. Saya kan nggak tertarik untuk jadi pengajar dari dulu. Papa saya dari dulu pengajar guru Mandarin. Di sini ada kayaknya murid papa saya juga gitu kan. Dia dari awal ngajar guru Mandarin. Saya dari SMA tuh udah bilang dari SMA kuliah tuh saya nggak mau jadi ngajar, saya nggak mau jadi ngajar, saya nggak mau jadi ngajar. Saya tuh kebayangnya adalah sebuah pekerjaan yang bergerak karena saya suka banget olahraga. Saya SD itu udah tim basket, tim bola. SMP tim basket bola sama voli. Terus organisasi juga di semua pokoknya saya sampai kuliah tim basket bola dan inilah gitu ya. Nah, semua tim olahraga dan saya organisasi. Sehingga saya kepikir kalau nggak saya jadi itu saya mau ngambil bergeraknya arah ke organisasi, agak ke politik, agak jauh ya sama saya ya. Sekarang ya. Saya tertariknya di situ. Karena saya memang menikmati sekali dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut sehingga saya merasa bahwa itulah saya. Nggak ada yang kepikir tiba-tiba sekarang saya menikmati sekali pekerjaan saya saat ini. Di mana saya nggak pernah kepikir seumur-umur sama sekali bahwa ini adalah pekerjaan saya. Kenapa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah untuk bisa menemukan passion, adalah kita bisa menciptakan pengalaman menyenangkan. Nah, iya benar banget tuh Kak. Aku juga merasakan kayak gitu tuh Kak. Jadi kalau kita doing nothing, jadi ya gimana kita mau nemuin kayak gitu Kak ya. Nah, kayak anak-anak SMA kayak gitu, kayak masih pusing-pusing gitu, bener banget kata Kak William tadi. Ya kalian kan juga masih sekolah aja gitu. Bahkan aku pribadi mendapatkan pencerahan nih gitu setelah kuliah melakukan banyak kegiatan sama kayak olahraga gitu ya, ikut tim, habis itu juga kayak organisasi gitu. Perlahan-lahan dengannya pengalaman itu ternyata memang kita tahu apa yang menjadi yang kita suka, apa yang membuat kita tuh mau untuk melakukan sesuatu hal tuh lebih, tetapi nggak terasa lelah gitu. Jadi kayak oh, aku melakukan sesuatu ini ternyata lebih energizing kayak gitu ya. Betul. Jadi kita akan bicarakan di sini adalah apa sih bahan pembuat passion. Nah, jadi kita bedah passion sampai sebegitunya sampai kita nggak usah lagi kesannya jadi mencari-mencari kemana, tapi kita mungkin bisa dari pekerjaan yang kita punya sekarang ini kita ubah menjadi passion. Kurang lebih kayak gitu. Bisa Nah, makanya kalau kita bilang kayak gitu, yang perlu kita garis bawahi adalah pengalaman menyenangkan dalam bekerja itu penting. Karena ini adalah ingredient utama dari passion itu. Pengalaman yang menyenangkan. Jadi teman-teman yang di sini, mari sekarang kita menghapus pemahaman simpel kita, bahwa framing simpel kita di kepala kita, bahwa passion itu memang penting. Karena kita akan membuat kita menyenangi dalam proses bekerja. Tapi bukan segalanya ya. Dan jangan sampai akhirnya kita menjadi terpukul lebih keras karena kita bekerja di bidang yang bukan passion kita. Kita belum menemukan passion kita. Sehingga akhirnya mempengaruhi pekerjaan kita. Sehingga kita merasa sengsara di dalam dunia pekerjaan kita. Nah itu yang super duper jangan sampai terjadi. Intinya lebih kayak gitu. Nah, ada pertanyaan kah? Ada nih Kak, nah udah banyak nih yang bertanya. Jadi ada dari M. Denanda Zaldi, katanya, Coach mau tanya nih, apa benar, ya, apa benar, either passion or not, yang penting adalah kompensasinya, gimana? Apakah benar kompensasi dalam hal apa dulu nih? Kalau kompensasi dalam hal uang, saya lebih sering menemukan orang pindah kerja itu nggak mikirin uang. Orang seringkali pindah kerja gara-gara nggak betah sama atasannya, nggak betah sama rekan kerjanya, bukan masalah uangnya gitu.
Berapa banyak orang yang pindah karena uang terus pindah lagi ke tempat lain gara-gara nggak sesuai dengan apa yang dia temukan. Jadi ketika kita ngomongin kompensasi, uang itu bukan segalanya. Walaupun banyak orang merasa uang itu bisa membuat kita mendapatkan apapun yang kita mau, mendatangkan kebahagiaan. Itu yang kita bahas dan kita patahkan mitosnya kemarin. Gitu ya di sesi 6. Jadi bukan kompensasi. Tetapi kalau kompensasi yang dirasakan adalah apakah diri saya bertumbuh? Apakah saya merasakan pengalaman yang menyenangkan dalam bekerja? Iya, kalau kompensasinya kita berbicara dalam tataran itu, bahwa ketika kita mengerjakan ini kita mendapatkan reward enjoyment, kita mendapatkan reward dalam diri kita adalah sebuah pengalaman berharga, ada sense of growth, itu akan menumbuhkan passion di pekerjaan tersebut. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi ternyata memang penting passion dan juga kompensasi itu bukan perkara money doang. Betul. Nah, tapi juga mempengaruhi dengan lingkungan di sekitar pekerjaan kita kayak gitu. Nah, terus ini ada yang nanya lagi nih Kak. Dari Safira Rianatami. Halo Safira. Hai Safira. Sering kali nongol di webinar Aitra ini. Halo, apa kabar? Wah, langganan nih. Nah, dia katanya mau nanya, apakah passion itu bentuknya sebuah bidang atau dapat berbentuk hal-hal abstrak, misalnya nature environment, sukanya berinteraksi dengan orang dan sebagainya. Gimana, Kak? Kita bahas di belakang ya. Safira, semoga pertanyaan kamu akan terbahas oleh saya di belakang, karena itu pertanyaan yang sangat menarik. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, silakan. Nah, jadi kita belajar bahwa paling penting adalah enjoyment, pengalaman menyenangkan. Atau kalau kata si Mihai tersebut adalah optimal experience, pengalaman yang optimal. Itulah kunci utama kita bisa menemukan passion. Kunci utama kita bisa menemukan passion. Tetapi kita harus terbuka dulu. Kita harus open mindset dulu. Kita harus open pemikiran kita terhadap apa yang kita kerjakan saat ini. Jangan sampai belum ngapa-ngapain udah blocking. Ya ini buruk nih, nggak bisa lah. Ini pekerjaan tidak menyenangkan. Ini bukan saya banget, bla 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 bla. Kalau kita udah punya blocking terhadap apa yang mungkin kita kerjakan sekarang, kita satu tidak akan menemukan kesempatan, kita dua tidak akan pernah menemukan optimal experience. Kenapa? Karena optimal experience itu perlu usaha dari kita untuk bisa menciptakannya. Nah, ketika optimal experience tercipta, kita baru bisa merasakan kenyamanan dalam bekerja. Tapi tadi dibilang, ada nggak hubungan dengan bakat dan kawan-kawan? Ada, tapi itu kita akan ke belakang nanti ya. Nah, optimal experience gimana nih cara? Optimal experience kalau dalam bukunya si Mihai itu disingkat dalam namanya flow. Dia bilang supaya nggak panjang-panjang saya kasih nama flow ya. Maksudnya flow itu apa? Kondisi operasi mental seseorang. Jadi di mana kondisi otak kita, operasi mental kita, mind kita, kognisi kita bekerja ketika kita sedang beraktivitas tuh terbenam dalam perasaan yang fokus, bersemangat, terlibat penuh, dan menikmati setiap proses dalam aktivitasnya. Jadi kita tuh benar-benar terbenam gitu loh. Kita benar-benar lupa semuanya. Karena ketika kita lagi ngelakukan itu kayak benar-benar kita menyatu dengan pekerjaan itu. Saya nggak tahu ya, pengalaman ini saya sering kali temukan ketika saya lagi ngajar. Makanya kadang-kadang saya suka dibilang adalah semua moderator saya tuh satu. Akas, mungkin di sini ada yang moderator saya kemarin ketemu tuh bingung. Nih Kak William tuh ngomong terus nih, udah mau habis waktunya gitu. Kenapa? Kadang-kadang ketika saya lagi ngomong, saya terbenam. Saya jadi fokus terhadap apa yang mau saya ceritakan, saya sangat bersemangat, saya sangat terlibat penuh, saya sangat aware terhadap semua hal yang pernah saya baca, yang ada di kepala saya, jadi ada petanya. Rasanya itu waktu berjalannya lebih lambat ketika saya lagi bercerita dan ingin membagikan sesuatu. Banyak yang bisa saya ingat. Dan saya menikmati setiap prosesnya. Dan saya merasakan hal yang sama juga ketika dulu saya bermain sepak bola. Ketika saya masih kuliah, ketika saya masih SMA, ketika saya masih main dalam tim sekolah. Di mana setiap kali permainan, mau orang teriak-teriak di kanan kiri, itu nggak kedengeran rasanya. Karena kita benar-benar fokus terhadap bagaimana permainan itu, fokus bagaimana teman saya ada di mana, fokus bagaimana bahkan gerakan badan orang itu benar-benar fokus, kayaknya mirip jadi kayak slow motion gitu. Dan saya benar-benar terlibat penuh di situ, saya fokus banget. Bahkan ketika lagi main sepak bola, jatuh aja, kadang-kadang berdarah aja, nggak sadar.
kadang-kadang bengkak aja ketika selesai main, kok aduh kok sakit ya. Itu pas lagi main nggak sadar. Karena apa? Kita fokus terhadap bagaimana proses dalam permainan tersebut, di mana sense kita rasanya menjadi lebih tajam untuk setiapnya untuk melakukan hal tersebut, sampai sense-sense yang lain untuk hal yang lain itu sedikit teralihkan. Teriakan-teriakan orang di samping, baik itu menyemangati atau mengatai kita, kalau lawan kan biasanya kayak gitu ya. Kemudian ataupun hal-hal yang rasa sakit di badan rasanya nggak berasa. Itulah kondisi flow. Bahwa ketika kita mau mencapai optimal experience, pengalaman yang menyenangkan, kita harus sampai di sini nih. Ketika kita sampai di sini, layaknya bermain, kalau buat anak-anak bermain game, itu tuh seru banget dah, udah, kita akan menyenangkan. Makanya, kan banyak orang tua, banyak sekolah, banyak guru tuh suka meributkan. Wow, video game ini merusak bangsa, video game ini kayak gini, bla 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 bla. Kalau saya ngelihatnya adalah video game itu menyediakan flow. Nah, kita akan bisa bedah bagaimana flow ini bisa terbentuk, setiap faktornya. Dia menyediakan flow. Nah, sekolah nggak menyediakan flow, belajar tidak menyediakan flow. Ya jelas-jelas dia tertarik sama main lah. Jadi kalau saya bahkan, daripada kita mencoba bersaing dan hanya berteriak-teriak bahwa video game buruk, bagaimana kita mengatur pembelajaran supaya juga menyediakan flow di setiap pembelajarnya. Kalau kayak gitu, orang pun tertarik belajar. Jadi belajar itu bukan artinya pekerjaan yang nggak enak. Bekerja itu bukan pekerjaan yang nggak enak. Hanya saja seringkali bekerja itu kita nggak bisa flow karena ada faktor-faktor yang nggak bisa masuk ke sana. Kurang lebih kayak gitu untuk di sini. Oke. Berarti itu juga mungkin kayak bagi orang-orang yang nggak sadar nih kalau ngelembur tuh happy aja gitu, nggak berasa kayak beban gitu ngelembur tuh ya. Ini malah tadi ada yang bilang, aku tuh kalau kerja sampai lupa waktu, lupa makan, tiba-tiba udah malam aja kayak gitu. Nah, biasanya orang yang flow kerja itu walaupun dia lupa waktu dan kan setelah selesai itu nggak ada kayak kelelahan, nggak ada apa, tapi malah ada sense of happiness, sense of enjoyment, ada rasa senang, rasa bertumbuh bahwa saya orang yang lebih baik daripada sebelum saya melakukan ini, ada rasa kebanggaan. Jadi ada sebuah rasa aftertaste ketika kita sudah masuk ke dalam flow, pas keluar itu tuh energizing buat kita, menambah energi kita. Jadi ini yang perlu kita ciptakan, dan ini tuh bukan ditemukan. Sekarang banyak orang seringkali berharap mendapatkan pengalaman ini, tapi itu sifatnya pasif, cuma nunggu. Jadi kadang dapat, kadang enggak, tergantung bos, tergantung pekerjaan, tergantung lingkungan. Jadinya apa? Flow itu datang dan pergi begitu saja. Gitu. Abis ini nyanyi nih. Nah kan. Datang dan pergi sesuka hatimu gitu kan. Iya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita take control, kita proaktif untuk menciptakan kondisi ini. Nah, gimana? Sekarang caranya, ini pertanyaan langsung di kepala semua orang. Gimana kalau kayak gitu? Gini. Flow itu sebetulnya berbicara dua hal. Berbicara tantangan, berbicara dengan keterampilan. Berbicara tantangan, berbicara keterampilan. Kita harus memastikan bahwa seimbang antara tantangan dan keterampilan. Kalau tantangannya terlalu tinggi dibandingkan keterampilan kita, maka kita akan cemas. Cemas lama-lama kita nggak betah. Kita takut, kondisi cemas kan itu deg-degan, aduh gak enak. Ya kita nggak akan tertarik, nggak akan betah dalam pekerjaan itu. Tetapi kalau tantangan kita itu terlalu kecil dibandingkan kemampuan kita bosen. Kalau udah bosen, orang juga nggak betah. Aduh, gini-gini aja ngapain sih? Ibaratnya teman-teman, kalau datang ke dalam webinar, pas datang ngomongannya, teman-teman nggak ngerti semua. Semuanya teori, semuanya adalah kata-kata jargon-jargon yang luar biasa. Saya datang nih misalkan, saya pakai bahas tentang ini semua jargon psikologi. Mungkin teman-teman akan merasa cemas, nggak betah duduknya. Kenapa? Karena kayak gue nggak ngerti nih. Apalagi kalau tiba-tiba ditanya di tengah jalan, gue nggak ngerti. Kayak mungkin Fitri tadi tiba-tiba ditanya, ini cara baca namanya gimana? Gitu kan mungkin kayak, aduh gimana nih? Orang nggak betah. Tapi kalau pas saya datang, saya cuma ngomongin sesuatu hal, nggak ada informasi baru. Semuanya informasi saya tahu gitu. Semuanya juga saya tahu. Nggak ada yang nggak saya tahu. Akhirnya apa? Bosan, malas juga ngobrol.
Anggap ketemu sama 2 orang teman, flow, dalam arti ngobrol tuh lupa waktu. Nah, kalau pas ketemu 2 orang teman ini, yang satu ngobrolin sesuatu hal yang ini orang tuh susah banget, nggak ngerti. Ngomongin tentang sepak bola, yang dia nggak suka sepak bola. Dia ngomongin sepak bola terus. Dia kan nggak punya keahlian, bener nggak? Skill dia tentang sepak bola, pengetahuan dia tentang sepak bola, itu nggak mumpuni. Jadi dia cerita terus tentang sepak bola. Bosen lah dia lama-lama. Paham nggak? Bosen. Kayak, aduh, males nih. Tapi kalau dia satu kali lagi ngomong sesuatu yang, kok ngomongnya gosip terus ya, kok ngomongnya kayak gini ya, aduh kok ngomongnya, aduh nggak ada yang lebih penting apa. Dia juga nggak akan tertarik di situ. Yang membuat menarik adalah ketika misalkan dia sama-sama skillnya dengan tantangan ngobrolan itu sama nyambung. Misalkan, lu tahu nggak tentang sepak bola? Nggak tahu. Iya, sepak bola tuh permainan kayak gini-gini. Lihatnya permainan ini. Saya kadang-kadang suka lakukan itu ke si Jessica. Sampai akhirnya dia agak suka liatin klip sepak bola. Jadi diliatin klip sepak bola. Gol-golnya seru ya. Itu dulu, nggak usah yang lain dulu. Jadi tertarik dulu, baru ngomongin yang lain. Tahu nggak ada fun fact-nya? Bener juga ya. Lama-lama apa? Dia punya skill bertambah, topiknya kita tambahin. Dia atau di sini lagi. Kemudian kalau di sini kita tambahin lagi skillnya, kita kasih tahu satu hal lagi yang baru topiknya kita naikin lagi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi akan terus berada di daerah sini. Makanya akan tertarik untuk ngobrol. Jadi lupa waktu, lupa apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Intinya adalah kita menjaga keseimbangan antara kecemasan dan antara kebosanan. Itu adalah optimal experience. Dan teman-teman sadar nggak? Ini yang sangat pintar dilakukan oleh game. Game kan ketika kita main, pertama kali masuk, kita nggak ngerti sama sekali main game. Kan yang disuruh nggak langsung lari-lari dikejar zombie, tapi cuma pencet kanan, coba lakukan untuk ngangkat barang doang, coba lakukan apa doang, hal-hal simple. Setelah hal simple, kita udah bisa lancar, dilanjutkan lagi untuk satu bagian, untuk hal simple selanjutnya, dilanjutkan lagi dengan hal simple selanjutnya. Lama-lama makin susah, lama-lama apa? Dari cuma main pengennya 5 menit, jadi 5 jam. Kenapa? Karena tanpa terasa kita digiring pelan-pelan. Seperti itu. Jadi tanpa terasa pun rasanya kita lama-lama jadi enak nih. Kenapa? Antara kemampuan kita sama skill kita nyambung. Saya dulu pernah satu games yang saya nggak pernah suka main, padahal itu lagi nge-boom banget. Itu apa? Namanya Counter Strike zaman saya dulu. Saya suka banget main game konsol. Tapi Counter Strike saya nggak suka. Kenapa? Karena gitu mau belajar pertama kali, belajarnya salah. Belajarnya sama teman saya yang sudah main sekitar berapa bulan. Jadi saya berkumpul bersama ini pergi ke warnet main. Berenam atau beberapa main. Saya satu-satunya yang belum pernah main. Bayangin nggak? Ketemu sama mereka yang setiap 1 minggu kadang-kadang mainnya aja sampai nginep di warnet. Jadinya setiap kali mulai permainan, dalam waktu sekitar 30 detik saya mati. Sekitar 30 detik saya mati. Jadi kondisi saya di sini terus. Lama-lama ngapain sih gue main beginian? Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadinya apa? Saya nggak pernah menemukan namanya main Counter Strike itu apa sih kenikmatannya? Gitu. Apa sih kenikmatannya? Nah, gara-gara itu, saya nggak mau lagi main sama mereka. Saya pikir saya main aja sama komputer deh, sama bot. Saya coba bot download. Di saudara saya ada komputer gitu ya. Nah, botnya itu ternyata keahlian yang super cupu. Jadi hanya dalam beberapa detik saya bisa menang dengan sangat mudah. Jadinya ketemu sama teman saya bosen, saya kalah terus, bete. Ketemu main sama sendiri, saya menang terus tanpa ada tantangan. Saya nggak pernah ada di tengah. Lama-lama apa? Bete saya main Counter Strike, saya nggak pernah mau main lagi. Kurang lebih kayak gitu ya, kebayang ya. Jadi kita harus menciptakan ini. Pekerjaan juga sama. Berapa banyak seringkali kita bete pekerjaan karena dianggap terlalu stres. Nah, kayak jadi bos, yang di sini ada bos ya. Kalau mau menciptakan karyawan Anda menikmati pekerjaan, jangan sampai tantangan jumlah pekerjaan dan apa yang dikasih cuman asal ngasih, habis itu ditinggal. Padahal dia belum bisa. Nah, biasanya anxiety-nya tinggi banget, dan kalau ini nggak turun-turun, dia nggak akan pernah berada di titik tengah ini, nggak akan menikmati pekerjaan. Kalau nggak menikmati pekerjaan, gimana cara dia bisa merasakan bahwa ini adalah panggilan hidup saya? Kurang lebih kayak gitu. Kerjaan juga jangan kebanyakan, tantangannya terlalu banyak, tapi skillnya satu orang nggak bisa gitu.
Mau sejago-jagonya Bruce Lee di amprokin sama orang lagi tawuran 30 orang mati juga Bruce Lee gitu. Digebukin sama gear ya kalah juga mau sejago-jago ya Bruce Lee kan kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi harus kayak gitu. Ataupun jangan sampai dia udah jago banget nih, tapi pekerjaan yang dikasih terus nggak ada tantangan yang lain. Tantangan yang lebih tinggi nggak pernah dipercayain sama dia. Akhirnya dia bosan juga. Akhirnya merasa, aduh, masa gue kerja gini-gini doang sih? Akhirnya apa? Boro-boro menyenangi pekerjaan. Boro-boro dia akan mendapatkan optimal experience. Nggak bisa. Nah, kurang lebih segini dulu. Ada yang mau dipahami nggak? Oh, jadi kayak gitu ya Kak ya. Jadi penting nih ternyata kita tuh untuk bisa meningkatkan skill tapi juga nggak itu-itu aja gitu kan. Kalau Mm-mm. bosen ya gimana kita mau menikmati pekerjaan kita kayak gitu. Nah, di sini tuh ada juga nih Kak yang bertanya, Kak mau tanya kalau misalnya kalau kita udah seneng nih sebenarnya sama pekerjaan kita dan ngerasa itu passion kita, tapi orang kantornya nih yang toksik Kak, gimana dong ya Kak? Yes. Kalau ngomongin orang kantor toksik, saya nggak lagi berbicara ke arah sana dulu ya. Karena kita kan lagi berbicara tentang bagaimana menciptakan kondisi dalam diri kita untuk bisa menemukan passion. Dengan kayak gitu, saya berasumsi dalam cerita ini, di sekelilingnya bisa mendukung dulu. Jadi ketika sekelilingnya mendukung, kita bisa melakukan sesuatu yang tepat untuk menciptakan optimal experience. Lama-lama, pekerjaan yang mungkin bukan bidang passion kita, kita bisa menikmati. Dan juga lama-lama mungkin akhirnya bisa menemukan passion kita di pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang yang di luar, itu ya udah pasti mempengaruhi, tetapi itu kan lagi di luar kontrol kita. Jadi sekarang kita bicara yang di dalam kontrol kita dulu, berbicara tentang pekerjaan. Nah, terus ini ada juga nih Kak. Saya tuh sebenarnya dari Sarah Brenaita katanya. Saya tuh sebenarnya passionate nih dengan pekerjaan saya karena memang sangat sesuai dengan skill dan hobi nih Kak. Nah, kan juga banyak tuh orang yang suka kerja karena skill dan hobinya itu gitu kan Kak. Nah, namun saya lama-lama muak karena beban kerja yang tidak masuk akal. Nah, bagaimana menurut Kak William supaya saya bisa enjoy dengan kerjaan saya itu? Nih, artinya kalau dia bilang dia sesuai dengan skillnya berarti tinggi, kemungkinan di sini ya. Kemungkinan di sini nih. Pas awal kerja, dia dikasih tantangan segini nih. Jadi di garis lurus masih di sini, awal kerja enak. Ya kan? Terus tiba-tiba sama bosnya selama perjalanan waktu dikasih pekerjaannya di sini nih. Tantangannya tinggi banget atau jangan-jangan mungkin bukan di sini, tantangannya di sini, lebih tinggi daripada chart ini. Sedangkan skillnya masih sama di daerah sini. Berarti artinya dia di sini nih, off the chart, di luar chart. Artinya apa? Udah bukan anxiety lagi, ini udah burnout yang kemarin dibilang. Udah nggak tahan, udah burnout. Artinya apa? Ya gimana cara bisa menikmati? Kalau pertanyaan mau dinikmati gimana? Antara dua. Kamu bisa menaikkan kapasitas kamu, makanya dibilang kan stres itu sebenarnya indikator untuk kita menaikkan kapasitas. Kenapa? Karena artinya kita naikin di sini, ya semoga berharap bisa bertemu di sini. Kapasitas kita geser, kapasitas bukan cuma kapasitas pribadi ya. Kalau dalam pekerjaan di kantor, artinya kapasitas jumlah orang juga. Bilang, bos, ini nggak mungkin dikerjain sendiri nih, boleh nggak dibagi, ada nggak ditambahin lagi. Ketika ditambahin orang, artinya skillnya nambahkan. Pekerjaannya menjadi di sini menyenangkan. Lebih bisa diterima karena apa? Bebannya nggak terlalu berat. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah bebannya berat banget nih apa yang harus saya lakukan? Satu, bisa nggak kita membuat strategi yang akan menggeser itu dari sini karena kita pecah-pecah secara sendiri, jadi gesernya masuk ke sini lagi. Kedua, kita menambahkan skill yang mungkin tadinya bisa membantu kita untuk mempermudah. That's why kenapa selalu dibilang self-development itu penting. Karena self-development itu menambah skill di mana sehingga beban yang berat itu bisa tergeser tetap masuk dalam zona optimal experience, zona flow. Kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau yang urusannya sama bos, itu kita bisa ngomongin dengan pelan-pelan, kita ngomongin dengan lebih halus masuknya, supaya mungkin dia bisa membantu kita untuk breakdown beban lebih besar ke kecil-kecil. Tapi kita agak nggak bisa ngomongin itu juga, karena itu bos, susah ya. Kita ngomongin apa yang bisa kita lakukan. Apa yang harus dilakukan? Artinya kita pintar-pintar
mengubah pekerjaan tersebut itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan dengan lebih tepat, dengan sesuai, tetap berada dalam optimal experience ini. Kalau kerjanya segede gini, kita pecah-pecahin kecil, kita atur gimana ya waktunya, kapannya. Kayak anggap aja kayak lagi main games. Makanya kadang-kadang saya suka nih, wah kerjaannya banyak nih, banyak banget nih. Saya berapa hari minggu lalu tuh dalam tahapan, apalagi sebelum PMSM dimulai tuh udah kayak tingkat stres lumayan tinggi. Saya sampai bercanda sama Jessica, ini ingin menyelenggarakan pekan melek sehat mental, tapi yang nyelenggarain gak sehat mental nih kayaknya. Tapi akhirnya yang saya lakukan apa? Saya bikin kayak breakdown kecil. Jadi kayak stages dalam main game. Kalau sampai sini saya mendapatkan reward apa, kayak yeay gitu. Jadi kesannya setiap perjalanan itu adalah seperti tugas, seperti lagi main game. Saya nyelesain ini, saya dapat apa, saya sini dapat apa. Saya bayangkan itu dalam kepala saya, nggak apa-apa. Itu akan menyebabkan akhirnya bebannya, challenge-nya di breakdown kecil-kecil sehingga tetap akan berada di sini terus gitu. Naiknya pelan-pelan bersamaan dengan skill saya, bersamaan dengan kemampuan saya untuk menyelesaikan itu satu persatu. Itu salah satu caranya. Nah, cara lain adalah kita harus tahu di mana dalam itu ada ciri khasnya. Nah, teman-teman, bahwa ketika kita punya flow, kita salah satu indikator paling baik adalah sense of time altered. Kita lupa waktu. Nah, bagaimana ciri khas dari pekerjaan yang bisa menciptakan flow? Satu, kita menghadapi tugas yang mungkin untuk diselesaikan. Kalau teman-teman perhatikan selama saya ngomong, bayangkan setiap games yang pernah kita mainkan. Ini tuh hampir semuanya adalah ciri khas dari games. That's why game itu sangat luar biasa sekali untuk menciptakan flow. Pindahkan ini dalam strategi bekerja teman-teman secara individual. Pindahkan ini dalam strategi teman-teman bekerja dalam tim. Apalagi kalau Anda adalah tim coordinator. Kalau Anda adalah atasan, pindahkan ini dalam strategi dalam membuat job desk buat teman-teman semua. Cara kerja, prosedur kerja di tim Anda. Harus menghadapi tugas yang bisa diselesaikan. Kalau tugasnya nggak mungkin, pas kita kasih tugas satu orang, ini tugasnya ini, besok kumpul ya. Itu ibarat challenge-nya tinggi banget, terus dia punya skill-nya rendah banget, karena cuma sendiri. Gimana cara selesainya gitu. Ketika udah menghadapi tugas yang nggak mungkin selesai, orang nggak akan masuk dalam flow, nggak akan terbenam. Kenapa? Udah langsung anxiety. Udah langsung cemas, dak-dikduk, ini nggak mungkin nih kayak bisa mati nih gue gitu kan. Jadi dia akan nggak bisa masuk ke dalam situasi yang senang. Suruh mindfulness gimana? Ibaratnya, nih kamu coba ya, kan kalau teman-teman perhatikan, flow itu adalah mindfulness dalam bekerja. Kalau teman perhatikan, karena apa? Fokus dan sangat masuk ke dalam pekerjaan saat itu juga. Tidak terdistraksi. Gimana caranya orang mau mindfulness, bermeditasi dengan baik, kalau depannya ada banteng lagi lari ke arah kita? Kan nggak bisa. Nggak mungkin bisa gitu. Sama kayak gini, kalau dikasih pekerjaan yang kayak pas kita lihat aja kayak, ini gimana cara selesainya antara deadline, jumlah pekerjaan sama kemampuan yang saya punya, nggak mungkin selesai ini. Nah, artinya itu dia nggak akan masuk ke flow. Jadi hadapi tugas yang mungkin untuk diselesaikan. Gimana nih? Kita punya kerjaan banyak-banyak, potong dikit-dikit, itu yang saya lakukan. Supaya pas saya lihat itu potong tuh, wah mungkin nih bisa selesai, mungkin nih bisa selesai. Nah, harus bisa konsentrasi. Jadi pilih tempat itu penting. Kalau kita pilih tempat kerja di mana dipanggil-panggilin terus, di mana handphone bunyi terus, di mana kita mau nggak mau lihat terus, kita nggak bisa konsentrasi. Gimana caranya kita masuk ke dalam mindful dalam apa yang bisa dikerjakan? Kan yang namanya flow itu terbenam dalam pekerjaan, dalam tugas, rasanya menyenangkan. Kalau nggak bisa, stres. Makanya banyak orang yang lagi WFA stres. Kenapa? Lagi mau kerja, dipanggil anak, dipanggil istri, dipanggil suami, dipanggil orang tua. Gimana cara kerjanya bisa fokus? Oleh karena itu, kita harus bisa cari tempat fokus, cari caranya. Ada handphone dimatikan atau seperti apapun, supaya ketika bekerja kita bisa fokus. Tanpa fokus, kita nggak akan bisa masuk dalam flow. Punya targetnya jelas. Saya mau sampai mana nih? Setiap main games pasti ada target jelas, nggak ada, pasti. Tahu orang setiap kali masuk, kita kadang-kadang pencet start, pause, kemudian ada muncul objektif untuk permainan itu apa aja untuk stage ini. Ada kan, clear. Punya peraturan yang jelas, gimana caranya? Tidak ada yang membuat orang lebih kesel kalau ada peraturan yang nggak jelas. Makanya banyak orang marah-marah lagi PSBB gini kan. Gue di rumah tapi itu pada di luar gimana nih gitu kan. Kenapa? Nggak mungkin flow menikmati PSBB.
Karena nggak ada peraturan yang jelas. Nah, terdapat feedback segera, apa yang saya lakukan bener nggak? Kalau di game ya, kan kita cuma ngapain dikit, selalu ada NPC, selalu ada karakter yang mendampingi kita untuk bilang, good, kamu udah keren banget nih, kamu lakukan ini lagi, kita dikasih hadiah atau apa. Itu kan basically hanya memberikan feedback segera, apakah yang kita lakukan benar atau enggak. Feedback segera itu membantu kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan next, either diperbaiki atau dipertahankan. Sehingga skill kita terus bertambah karena feedback itu. Makanya cintailah feedback, jangan benci sama feedback. Dikasih tahu orang malah baper, kan repot. Gimana cara bertumbuh skillnya, gimana masuk flow kalau kerjaannya baper terus. Jadi kalau dapat feedback itu membantu skill kita bertambah. Jadi berada di selalu garis flow. Terus memiliki kontrol apa yang bisa tindakan kita bisa memilih rasanya gitu. Tidak ada yang lebih jago dalam memberikan the illusion of control selain video games. Terakhir adalah kita sendiri mau terlibat dan effortless. Kita terlibat dan mau masuk ke sana untuk lakukan. Kalau 7 ini bisa kita lakukan, kita kombinasikan secara perlahan-lahan di dalam sebuah pekerjaan kita, di mana pekerjaannya itu selalu dari gampang ke susah, gampang ke susah, gampang ke susah, kayak anak tangga pelan-pelan. Kita akan kayak nggak rasa, tanpa terasa ya, menikmati kerjaan ini juga. Lama-lama apa? The time is altered. Mungkin kalau teman-teman di sini suka kadang-kadang, nggak sadar ya setiap kali ketemu sama pembicara teman-teman dari PMSM itu, waktu udah mau habis, karena apa? Anda masuk dalam kondisi ini, time altered. Anda flow. Setelah selesai, Anda ada perasaan bertumbuh, senang, itulah flow. Lakukan itu strategi dalam pekerjaan, menciptakan optimal. Ketika itu lama-lama, jangan-jangan Anda ketemu passion Anda, jangan-jangan ini menarik juga buat jadi passion saya. Ini ya, harus diciptakan. Jadi, kalau saya bilang pendukung flow itu ada 3. Ini adalah utamanya menciptakan flow, tapi flow sendiri belum tentu itu bisa jadi passion. Paham ya? Bahan utama dari roti adalah tepung. Tapi tepung sendiri bukan artinya selalu jadi roti. Bisa jadi puyung hai, bisa jadi gorengan, bisa jadi apapun. Gitu. Bisa jadi bakwan. Nah, jadi kalau kita udah punya tepungnya, tinggal kita harus dukung dengan yang lain supaya jadi sesuai dengan passion kita. Nah, tapi bahan tepung itu nggak boleh nggak ada karena itu bahan utamanya gitu ya. Paham ya poin saya ya? Jadi ketika kita lagi bekerja, terima pekerjaan apapun, bikinlah optimal ini. Sehingga paling tidak kita menikmati pekerjaan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ditambah dengan 3 hal lain yang akan membuat kita menemukan benar nggak ya, ini adalah kita punya passion, atau jangan-jangan pekerjaan yang tadi kita nggak suka, ketika kita sudah mulai bisa optimal, terus kita tambah 3 pendukung ini, maka disebut pendukung flow. Lama-lama akhirnya, ini kayaknya saya punya passion juga di bidang ini. Satu apa? Inner strength. Punya karakter strength. Kalau kita sering sebutnya, Aitra sering bawain yang namanya karakter strength, ada 24 dalam tubuh manusia. Ada yang mungkin strength-nya hope, ada yang strength-nya adalah berpikir kritis, ada yang strength-nya itu adalah humor, ada yang strength-nya itu adalah spirituality, ada strength-nya itu adalah honesty. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, dan pekerjaan itu kita lakukan dengan inner strength kita, selaras dengan inner strength kita, rasanya, kalau dari penelitian, orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan inner strength itu, rasanya akan effortless. Kata kuncinya sudah ada nih di sini. Rasanya akan effortless. Makanya dia akan cenderung lebih suka. Makanya seringkali ketemu passion di tempat di mana dia jago. Karena apa? Yang ngelakuin itu effortless. Karena apa? Skillnya udah tinggi. Wajar dong, skillnya tinggi, tinggal tantangan naik dikit aja, dia udah tinggal menyesuaikan. Wajar. Oleh karena itu, lakukanlah sesuai dengan passion kita. Lakukanlah sesuai dengan strength-nya kita. Gimana caranya? Menemukan awareness. Tarik waktu kita mundur, pikir apa sih yang paling baik dari kita, apa sih kekuatan kita. Strength itu bisa kompetensi yang sudah kita punya. Saya nggak bahas panjang-panjang ya, ini ada webinarnya sendiri. Aitra ngadain 4 series untuk webinar ini. Ada yang alumni dari webinar series itu boleh shout out di chat. Ada kompetensi, bisa value kita juga, nilai-nilai kita juga, seperti itu, dan bahkan mungkin karakteristik kita.
Nah, ini kalau kita bisa selaraskan, kita ketemu nih kadang-kadang. Rasanya akan mudah banget untuk masuk ke dalam flow. Karena apa? Ya iyalah, selaras sama kekuatan kita. Selaras sama kekuatan kita artinya skillnya dengan mudah effortless dilakukan. Dan ketika kita bisa melakukan itu, jadi mudah sekali untuk akhirnya merasakan energize ketika selesai melakukan pekerjaan itu. Nah, buat yang pernah ikut kelas karakter strength kayak, oh pantes ya ada energize, ada effortless. Nah, lebih nyambung ya. Karena dunia pengetahuan itu seperti jaring laba-laba, kemana-mana nyambung. Yang kedua apa? Harus ketemu misi diri. Kita menikmati pekerjaannya. Saya bukan cuma ngajar doang saya suka. Saya menikmati pekerjaan editing. Ngedit-ngedit gambar, bikin-bikin video. Karena saya dulu pernah belajar, saya sangat suka sesuatu yang sifatnya ada creativity di dalamnya. Saya suka belajar, saya suka banyak hal. Saya benar-benar suka banyak hal. Tapi kenapa saya akhirnya melakukan ini? Karena saya menemukan panggilan saya di sini. Saya ingin sekali membuat orang itu ngerti tentang ilmu psikologi secara sederhana. Karena ilmu psikologi jangan sampai mahal, intinya kayak gitu. Makanya saya menemukan panggilan saya menemukan makna saya, dan makna ini yang mendorong semua pekerjaan itu, dari pekerjaan yang sudah saya temukan, saya kerjanya menggunakan flow, terus sesuai dengan inner strength saya, didorong dari bawah, ada mesin pendorongnya adalah panggilan makna. Ketemulah passion kita di situ. Ini baru dua ini aja udah pasti ketemu passion. Nah, ini yang akan dibicarakan misi itu nanti after this. Dan yang terakhir apa? Energy management. Jangan mentang-mentang ini passion kamu nggak istirahat sama sekali, tidur terus kerja. Lama-lama apa? Energi drop, performa kamu makin jelek makin dapat feedback jelek, makin dapat feedback jelek, kamu frustasi kamu mau usaha lagi menjadi kok kayak nggak semenikmat dulu, lama-lama akhirnya kamu mempertanyakan sendiri, ini passion saya apa bukan ya? Kok dulu saya suka, sekarang kok enggak ya? Karena apa? Kamu paksakan gitu. Mobil sekeren-kerennya mobil, kalau kamu paksakan terus nggak pernah kamu matiin, kamu geber terus, berapa lama juga rusak. Mau ketemu passion tapi diri kamu rusak, ya passionnya hilang lama-lama. Jadi perlu ada keseimbangan antara kamu mengelola diri kamu supaya nggak burn out. Jadi supaya apa? Ketika tiga ini ada, ditambah kamu mampu membuat sebuah strategi sesuai dengan yang tadi kita sudah bicarakan, 7 tersebut, maka kamu bisa udah menikmati pekerjaan dan didukung ini. Kamu jangan-jangan ketemu passion. Itu sih yang bisa kita lakukan. Oke, berarti itu tadi Kak ya, penting banget kalau kita memang udah ketemu flow-nya nih, udah tenggelam kita nih dengan apa yang kita kerjakan gitu. Berarti 3 poin tadi yaitu inner strength, misi diri dan juga energi manajemen itu penting untuk kita kelola gitu Kak ya. Betul. Karena kadang juga nih banyak nih orang yang pamannya, iya aku suka banget nih kerjaan ini, terus akhirnya push terus akhirnya jatuh sakit gitu kayak. Gitu, betul. Ibaratnya kayak gini lah. Saya suka banget nih sama duren, misalkan. Terus makan terus sampai 1 gerobak. Ujung-ujungnya muntah masuk rumah sakit. Habis itu takut duren. Iya. Saya pernah ketemu. Iya kan, kayak gitu. Kita suka makanan ini nih, kita makan terus. Lama-lama muntah, lama-lama nggak suka. Sama kayak passion. Bener-bener, aku pernah banget kayak gitu Kak, persis banget di duren juga kan. Persis banget. Jadi karena waktu tuh di kampung aku ya lagi musim duren gitu, terus akhirnya wah murah nih duren, beli aja deh banyak-banyak. Lah makan 8 buah duren itu nggak tahu berapa biji ya. 2 hari kemudian saya demam panas tinggi dan akhirnya mulai takut dengan duren. Itu sama, itulah kenapa alasannya. Kayaknya pas di terakhir kenapa energi manajemen ya? Kalau di depan masuk akal, sesuai dengan selaras dengan kekuatan kamu sehingga lebih effortless ketika mengerjakan, skill kamu juga lebih mudah bertambahnya sehingga lebih menciptakan flow. Panggilan diri enak didorong. Kenapa terakhir adalah kamu harus istirahat dengan bekerja dengan seimbang? Ya sama kayak makan durian itu. Kerjaan passion juga. Kalau kamu lakukan terus, jadinya lama-lama kayak kamu nggak punya istirahat, kamu sakit, jadi kamu kecapean, kelelahan. Lama-lama passionnya kekuras, hilang. Iya ya benar. Dan kalau seandainya kita tidak bisa manajemen energi kita itu dan akan lambat laun merusak skill kita kayak gitu ya Kak ya. Karena ibaratnya gini, kalau kita udah nggak sehat mental, mau kerja kemampuan kita sebaik apapun, nggak akan bisa produktif.
kita punya kenikmatan aja bisa hilang kalau kita lagi sedang tidak sehat secara mental. Tadi kita suka, jadi bisa kita merasa nggak suka lagi. Tadi kita menikmati nonton, kalau lagi dalam kondisi kesehatan mental kita lagi tidak dalam kondisi baik, kita akhirnya nggak akan mau nonton. Kan kurang lebih kayak gitu. Sebetulnya sama dengan pekerjaan. Makanya seringkali gini, saya suka menemukan bahwa orang yang lagi tidak sehat mental, lagi stres dalam kondisi yang cukup tinggi, dia menolak untuk beraktivitas. Tapi padahal untuk bisa mengumpulkan energinya dia, untuk bisa membuat dia kick in dan sehingga balik lagi rodanya jalan lagi, dia butuh optimal experience lagi. Karena supaya experience-nya dia kembali kembali optimal lagi. Nah, tetapi mereka dalam kondisi di mana mereka menolak beraktivitas sehingga mereka yang ada malah berdiam diri, energinya ngumpul tanpa dia pernah bisa melakukan sesuatu, energi jadi ngebusuk di dalam. Energinya dari banyak tapi dia nggak keluar, yang kepake energi itu untuk apa? Ruminating, memikirkan overthinking, memikirkan kesedihan-kesedihan dia terfokus di situ sehingga akhirnya semakin ketarik gitu. Jadi itu ya memang itu serba sulit sih karena secara instingtif manusia seperti itu. Ibarat kalau kita lagi mulai sakit, kita cenderung nggak mau kemana-mana gitu, ya kan? Ya memang wajar. Iya, benar-benar. Nah, padahal kita membutuhkan untuk bergerak juga karena pekerjaan kita lah, aktivitas kita lah, ketika kita aktif lah, maka baru manusia itu merasakan optimal experience yang seperti si Csikszentmihalyi itu bilang, kita akan baru bisa naik, lebih bisa ke-boost energinya karena ada gerakan dari tubuh kita. Itu yang memang harus dilakukan. Jadi jangan sampai kita udah burn out, baru kita sadar pentingnya energi manajemen, kita lakukan energi manajemen dulu supaya kita terus bisa masuk dalam kondisi optimal. Nah, tadi kan Kak William juga sempat mention tuh tentang saya kerjaannya seperti ini, tapi di tengah-tengah pekerjaan ini Kak William ternyata suka nih editing foto, terus suka editing video kayak gitu. Nah, tadi beberapa di kolom Q&A kita tuh ada yang bertanya, Kak, mungkin nggak sih passion itu lebih dari satu? Itu gimana, Kak? Iya, kalau teman-teman semua perhatikan dari yang kita obrolin dari tadi, artinya kita menemukan bahwa apa? Passion itu bukan sesuatu peti yang berisikan harta karun yang disimpan dalam tubuh kita. Enggak gitu. Jadi passion itu lebih ke arah sebuah pekerjaan. Kalau saya boleh membuat definisi sendiri tentang passion, passion adalah sebuah pekerjaan yang ketika kita lakukan menimbulkan perasaan nyaman, selaras dengan inner strength kita, dan selaras dengan makna hidup kita, misi kita, maka itu menjadi passion kita. Menurut saya sih gitu. Jadi passion itu bukan something yang dengan pasifnya kita temukan sudah ada, tetapi sesuatu yang perlu kita kumpul-kumpulin gitu. Sesuatu. Berarti memang passion itu tuh dari dalam diri kita sendiri tuh kita seneng ngerjainnya, habis itu didukung dengan inner strength kita dan juga ada nih di dalam misi diri kita kayak gitu kan. Betul. Itu akhirnya akan membuat kita menemukan ini adalah misi kita. Maka saya bilang saya bukan jago, saya menikmati banyak pekerjaan, banyak bidang. Tapi saya tetap menikmati sebagai pembicara karena satu sesuai dengan inner strength-nya saya, ya kan? Yang kedua sesuai dengan, dan yang lain pun sebetulnya sesuai juga dengan inner strength-nya saya. Inner strength saya bisa di beberapa tempat ternyata gitu. Salah satu inner strength saya adalah saya suka belajar. Jadi ketika saya ngajar di sini, karena saya banyak belajar, saya suka makanya jadi pembicara karena saya banyak belajar hal baru. Saya jadi editor, saya belajar banget gimana ya cara ini diletakkan di sana, di sini, di sana, di sini. Itu saya juga sangat suka. Dan yang terakhir adalah, tapi ketika jadi pembicara, sesuai dengan misi saya. Misi saya dimulai dari mana? Saya menemukan keresahan dalam diri saya tentang satu hal yang saya tahu seharusnya seperti ini, tetapi kenyataannya belum. Itu membuat saya resah dan itu mendorong saya untuk doing something. Saya menemukan bahwa ilmu psikologi ini penting nih, tapi di masyarakat tuh masih dianggap sebagai ilmu mahal. Pusing, mumet kalau dengerin ngomongin psikologi, sehat mental, apalah itu, inner child lah, apalah, bla 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 bla, kebahagiaan lah. Wah, pusing gitu. Nah, saya merasa bahwa
ilmu ini jangan sampai dianggap mahal sehingga orang malah semakin nggak bisa melek terhadap kesehatan mentalnya. Maka saya punya misi adalah bagaimana membuat ilmu psikologi itu menjadi membumi sekali, enak sekali untuk dibaca. Buku saya nggak pernah bikin sama sekali tentang istilah psikologi yang berat. Saya berusaha bahasakan dalam bahasa yang seenak mungkin. Podcast saya nggak pernah ada kata-kata aspek psikologi yang kayak gimana-gimana, jargon. Karena apa? Saya ingin membawa ilmu psikologi ini membumi dan dinikmati banyak orang. Sehingga setiap orang punya, kesadaran kesehatan mental itu sendiri, Kak? Punya P3K-nya, kemampuan skillnya sendiri. Yang mudah kan dia harus tahu dulu, setelah tahu dia jadi tahu harus ngapain kalau dia mengalami apa gitu kan. Jadi punya pengalaman itu misi saya yang saya tidak temukan ketika saya menjadi editor. Saya nggak menemukan ada keresahan di sana, saya nggak menemukan ada yang mendorong saya. Nah di sini saya malah temukan itu ada yang mendorong saya. Jadi saya lakukan. Gimana cara ketemunya? Kalau kita bisa mundur sejenak. Tapi itu saya akan ngomongkan nanti ya jam 3. Saya akan kan berbagi sama Bu Laila. Nah, saya akan ceritakan kenapa saya menemukan itu. Ada satu masa saya bisa menemukan itu. Nah, itu dibutuhkan juga. Jadi, passion itu tuh, kalau saya bilang passion itu ibarat, gini loh. Passion itu ibarat makanan kesukaan, teman-teman. Iya. Kalau kita bisa makan makanan kesukaan kita setiap hari kan begitu membahagiakan ya. Tapi kan bukan artinya kalau kita nggak bisa ketemu makanan kesukaan artinya selama kita makan itu kita menderita, kan nggak gitu. Iya benar. Tapi juga bukan artinya makanan kesukaan kita itu sudah terberi dan nggak bisa ditambah lagi. Kadang-kadang satu makanan baru yang kita nggak pernah ketemu, selama kita open minded, selama kita berusaha kayak kita berusaha menikmati, lama-lama malah kita menemukan kenikmatan di situ yang ujung-ujungnya jadi makanan kesukaan baru kita. Dulu saya nggak suka yang namanya pete, tapi sampai satu hari saya menikmati itu, saya berusaha menikmati, saya paksain aja, tapi sambil saya berusaha mencari apa ya kenikmatannya, gimana ya cara masaknya yang enak ya. Sekarang saya keranjingan pete gitu. Jadi pecinta pete sekarang. Pecinta pete gitu. Karena apa? Karena ya saya berusaha untuk mencintai itu, sama kayak pekerjaan, sama kayak passion. Passion adalah bukan sesuatu yang terberi, tetapi kita bisa cari. Kita bisa temukan sendiri kita gitu, bisa Kak, temukan sendiri gitu. Nah dengan cara-cara tadi gitu, kita bikin flow-nya dalam pekerjaan kita supaya flow itu menyenangkan, lalu kita dukung dengan yang lainnya. Hal tersebut akhirnya akan membuat kita menemukan passion-passion lainnya yang bisa kita pilih dalam kehidupan. Oke, gitu. Berarti memang kita penting nih untuk benar-benar tahu nih passion kita ya, dan walaupun nggak apa-apa passion kita itu lebih dari satu, yang penting skill kita tetap terus bertambah kayak itu, Kak ya. Terus ini ada nih yang bertanya, Kak kalau skillnya oke, terus pengalamannya oke, tapi dia merasa challenge-nya itu yang kurang, Kak, dari yang dia dapat dari pekerjaannya. Dan akhirnya dia merasa tidak produktif. Terus itu solusinya gimana, Kak ya? Sebentar, aku agak tiba-tiba kaget ngeliat Kak Jess. 3.30 Kak, bukan jam 3. Memang kita selesai jam berapa sih nih? Aku lupa waktu. Kita selesai jam 3 sih, Kak, harusnya. Oh gitu. Kita selesai jam 2:30. Aku buru-buru. Kita selesai jam 3, Kak. Aku dari kemarin tuh di latar belakang ya teman-teman. Kak Jessica tuh William, jangan sampai terlambat ya. Karena kita istirahat setengah jam. Jadi cepet ya, jangan sampai itu. Oke. Jadi di kepala saya dari tadi, 2:30 harus selesai, 2:30 harus selesai. Nah aku di sini dari tadi tuh sambil ngobrol tuh sambil kayak, oh si Fitri nggak selesai ya, nggak closing itu udah jam segini nih, entah saya lagi dimarahin. Kayak sesi sebelumnya, Kak ya, kemarin agak ternyata udah sampai limitnya nih. Kalau sekarang tenang, Kak, kita masih ada waktu, Kak, jadi jangan terburu-buru. Pantesan saya juga kok mikir, ini kok udah belum ya Kak William? Kayak gitu, Kak. Oke, apa pertanyaan tadi, Fit? Nah, ini tadi aku ulangin ya, Kak ya. Jadi dia nanya, dia merasa skills-nya tuh udah oke. Pengalamannya udah oke. Tapi dia challenge-nya itu merasa kurang nih di pekerjaannya. Dan akhirnya dia merasa tidak produktif. Nah, itu solusinya gimana, Kak?
Gini, asik kita sekarang kita masih punya 15 menit lah ya. Napas Kak. Jadi gini, yang saya lakukan adalah pengalaman saya setiap kali saya bekerja dan menariknya gimana ya? Saya habis terganggu, terdistract dengan masalah ini jam berapa, saya jadi Sejam. harus mengatur dulu ya di kepala saya. Oke, jadi pengalaman saya adalah kalau saya dalam bekerja, saya selalu berusaha memformulasikan pekerjaan itu menjadi menantang. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika saya tahu, misalkan dulu saya juga pernah bekerja sebelum jadi seperti sekarang ini punya biro sendiri. Saya pernah bekerja. Ketika saya dikasih kerjaan sama atasan, kalau saya menemukan pekerjaan itu kok gampang bener. Saya nanya, boleh nggak saya punya pekerjaan lain? Atau pekerjaan yang sudah saya punya itu, saya mikirin, ini kenapa cuma begini? Kalau bisa dijadiin gini kan lebih bagus. Saya tanya, ini boleh nggak saya buat jadi seperti ini? Karena menurut saya ini. Karena kalau kita bisa jadikan ini bla 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 bla. Dan saya mau ngelakuinnya. Nah, supaya apa? Supaya saya nggak merasa ini kerjaan kok gampang bener. Oke. Tapi di sisi lainnya ada hal-hal kadang-kadang kita dikasih kerjaan juga sebanyak-banyaknya yang kita juga nggak bisa. Nah, ketika saya kasih sebanyak-banyaknya, saya ketika ada batas waktu, saya ngelola. Oke, saya harus menyelesaikan ini di sini, saya harus menyelesaikan ini di sini, saya harus menyelesaikan ini di sini. Lalu saya berusaha mencapai itu milestone-nya satu persatu, seperti layaknya main game. Jadi, saya ada tahapan-tahapan clear, di mana artinya saya sudah berhasil melewati satu, melewati satu, melewati satu. Sehingga saya membuat itu selalu berada dalam optimal zone. Jadi, saya nggak terlalu cemas apakah saya sudah selesai atau belum, sehingga saya tidak merasa buta gitu. Ini sejauh mana ataupun menjadi kaget karena kerjaannya kebanyakan. Jadi saya atur dulu. Kalau pas saya atur itu saya menemukan ini tidak mungkin, saya ngobrol sama bos. Bu, saya nggak merasa ini nggak mungkin, Bu. Nah, menariknya adalah seringkali kita ngomong, saya udah ngomong kayak gitu sama bos, tapi nggak dikasih. Nah, ngomong itu kan juga skills ya, teman-teman. Jadi kalau memang kemungkinan kita ditolak antara dua menurut saya. Skill kita belum terlatih sehingga kita tidak tahu ngomong yang paling persuasif seperti apa. That's why banyak training pelatihan tentang berbicara komunikasi yang persuasif. Aitra juga punya iklan. Nah, lalu juga ada juga yang kedua adalah kita seringkali ngomong tanpa ada bukti, tanpa ada data, tanpa ada analisa yang mendalam yang bisa membuat orang lain melihat dari sisi kita. Cuma bilang nggak mungkin bos gitu. Nah saya kan karena saya udah ambil dulu, saya nggak ngomong iya dan ngomong tidak. Saya berusaha susun dulu dalam kepala saya dan kadang-kadang saya petakan dalam tulisan. Saya suka banget coret-coret, makanya kalau ikut sesi saya selalu coret-coret di depan karena saya menikmati mencoret-coret, membuat pemeta pikiran. Setelah itu ada, saya kasih ke bos ngomong dengan peta pikirannya sudah saya coret-coret dan saya perbaiki. Kadang-kadang saya bikin jadi PowerPoint, kadang-kadang saya bikin jadi jadwal menjadi Excel dan kadang-kadang saya bilang ini nggak mungkin nih, boleh nggak saya di stretch, minta waktu ditambahin atau orang lain ditambahin masuk supaya apa? Saya sadar dengan kayak gitu skill saya ditambah, bebannya dikurangin atau skill saya ditambah, beban dikurangin dalam waktu deadline diperbanyak atau skill ditambah dalam waktu saya punya bantuan. Misalkan saya minta admin saya dong bantuin kerjaan ini atau si dia dong bantuin saya di sini juga atau kayak gitulah kurang lebih. Atau juga saya seringkali juga yang mengajukan, Bu, saya boleh nggak ikut sesi ini di tempat lain karena menurut saya ini dibutuhkan sekali dan pekerjaan 3 bulan ini saya disuruh kayak gitu terus. Boleh nggak? Itu saya sadar banget itu akan membantu skill saya bertambah untuk bisa mengatasi itu. Berarti kayak semacam inisiatif dari diri kita sendiri juga ya Kak ya? Betul, inisiatif artinya apa? Mempunyai pekerjaan yang menyenangkan, mempunyai pekerjaan yang bisa selalu membuat kita berada di kondisi di mana kita selalu tertantang tapi tidak berlebihan, ataupun santai tapi tidak menjadi membosankan, itu adalah keahlian yang harus kita secara aktif kita lakukan dan kita strategikan. Jadi itu yang selama ini saya lakukan berkali-kali, berulang kali, baik dalam pekerjaan ketika saya kerja sama orang ataupun sekarang pekerjaan saya di sini. Jangan meletakkan pekerjaan itu kan ibadah kita, pekerjaan itu kan bagian dari pengalaman kita. Pengalaman itu adalah akan membantu kita, mempengaruhi kebahagiaan kita. Jangan serahkan ke orang lain.
Iya, Kita benar. kita harus yang punya pegangan, kita yang harus mengambil alih, mengambil kontrol atas hal tersebut. Toh itu kan kebahagiaan kita, kenapa kita harus menunggu orang lain? Jadi saya selalu yang berusaha melakukan itu. Nah, ketika kita bisa melakukan itu, seringkali pekerjaan yang kita anggap dulu mungkin tidak begitu menyenangkan, bisa kita lihat ternyata ada sisi menyenangkannya. Yang tidak menantang, cukup menantang, bisa menjadi cukup menantang buat kita. Ataupun yang begitu membosankan, bisa juga jadi akhirnya menantang juga buat kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita ambil alih. Tapi gimana nih Kak, kalau seandainya bos saya nggak bisa dimengerti teman saya itu. Kalau kita ngomongin kayak gitu, selama kita sudah melakukan hal yang benar, selama kita sudah melatih kemampuan kita untuk membuat pekerjaan kita selalu dalam optimal experience, tapi selalu ditentang, udah waktunya pindah kerjaan. Oke, benar-benar. Tapi jangan minta pindah pekerjaan sebelum kamu melakukan segala macam yang bisa kamu lakukan. Seringkali Nah, kita terlalu mudah untuk ngomong tempat saya toksik, bos saya toksik, tanpa kita pernah melakukan hal strategi yang tepat untuk mengatasi itu. untuk Strateginya betul. Seringkali kita hanya melakukan strategi yang kita tahu doang, bukan iya. strategi yang paling tepat. Strategi yang Mm, paling tepat dipungut dari mana? Ketika kita belajar dan kita mengembangkan diri kita. Nah, ketika kita sudah mengembangkan diri kita berusaha melakukan dengan tepat, ternyata itu masih belum bisa, belum ada perubahan dari tempat itu. Ya mm. nggak apa-apa, memang selalu ada kolam yang kotor, berpindahlah setelah itu. Iya, tadi ada juga tuh Kak yang nanya kayak gitu. Mm-mm. Persis dengan apa yang Kakak bahas tadi, apakah saya harus pindah atau gimana? Jadi kalau memang mau pindah ke tempat yang baru, kita harus memastikan bahwa sebelum pindah tuh kita sudah melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk bisa bertahan di tempat itu kayak gitu Kak ya. Gini loh, Fit. Hmm. Saya paling suka kasihan sama, bukan kasihan sih, ya bolehlah kasihan sedikit, sama orang-orang yang jalan keluar dari setiap pekerjaan yang membosankan adalah pindah. Mm-mm. Pekerjaan yang masalah dari pekerjaannya adalah pindah. Kenapa kayak gini? Mm-mm. Kalau dia dalam bekerja masalah utamanya tidak diselesaikan, mau dia pindah kemanapun, pasti dia akan ketemu masalah yang sama. Intinya selalu kayak Oke, ya gitu. benar-benar. Jadi pindah itu tidak akan pernah menjadi penyelesaian masalah kita. Ibaratnya kalau saya meminjam kasus kemarin ketika lagi sesi hubungan new normal gitu ya, hubungan percintaan new normal, kan Mm-mm. dibilang kalau kita punya masalah dalam diri kita, terus kita mencari pasangan, masalah itu akan cenderung berlaku di setiap pasangan yang kita temui. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus memperbaiki kita dulu as a person, mencintai diri kita dulu as a person. Mau nggak kamu mengedate diri kamu? Kalau kamu mau dengan kondisi kamu, maka kamu akan menemukan hubungan kamu akan baik. Sama kayak kerja gitu, sama kayak ini. Kalau kita bisa menemukan setiap kali setiap kali kerja kita udah usahakan yang terbaik. Kalau memang itu masalah utamanya adalah di tempat kerja kamu, kamu pindah ke tempat lain pasti selesai. Tetapi saya seringkali menemukan orang belum mau melakukan segala sesuatunya dengan komplit, dengan lengkap, dengan tepat, Mm. terus dia mau pindah ketemu masalah yang sama, pindah lagi ketemu masalah yang sama. Sama juga dengan komunikasi dengan orang lain. Mm. Makanya saya selalu bilang, dulu saya pernah ada satu webinar tentang communicating with toxic people gitu kan ya. Saya langsung nanya, Bapak Ibu di sini kalau ngomong dengan toxic people itu jarang ditemui. Tapi kalau Anda kerjaannya ketemu sini, toxic sini, toxic sini, toxic sini, toxic, jangan-jangan yang toxic kamu. Nah iya, berarti kan harus mengevaluasi diri Iya. sendiri juga kan, Kak. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa orang lain yang salah, tempat kerja saya yang tidak baik, yang tidak bagus. Jangan-jangan yang salah saya sendiri Iya, kayak gitu, Kak ya. betul. Jadi itu yang harus menurut saya, kalau mau pindah kerja, pastikan kita sudah melakukan PR kita semua dengan tepat. Salah satunya adalah apakah kita sudah melakukan dengan inisiatif, dengan proaktif untuk menciptakan optimal experience dalam pekerjaan kita. Untuk menciptakan kita berusaha untuk memasak passion kita yang baru di pekerjaan ini. Dengan yang tadi kita sudah ceritakan semua itu ya, kita sudah bahas itu. Kalau kita sudah lakukan itu, kita usaha lakukan itu, tapi di hampir setiap hal yang mau kita lakukan, kita di-tackle oleh atasan, kita di-tackle oleh sekeliling, kita benar-benar dikekang, ditekan, nggak bisa sama sekali pindah.
Iya, iya, benar. Pekerjaan kamu, kesehatan mental kamu jauh lebih berharga daripada hanya sekedar di mana kamu bekerja. Nah, catat tuh, kesehatan mental kita itu sangat penting ya, Kak ya. Mm-mm. Apalagi kita sekarang lagi ada di acara Pekan Melek Sehat Mental nih, di eh, merayakan Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, itu perlu jadikan catatan untuk kita semua bahwa sebenarnya memang kesehatan mental itu sangat penting ya, dan itu memang berkaitan langsung dengan kebahagiaan kita kayak gitu, Kak ya. Mm-mm. Banget. Oke, nah itu tadi eh, beberapa masukan-masukan, materi-materi yang disampaikan sama Kak William sangat membantu kita sekali gitu. Perihal tentang passion, perihal tentang pekerjaan, karena memang pekerjaan itu selain sekolah, setelah sekolah nih kita menempuh pendidikan sekolah yang ya cukup panjang ya, hingga mungkin yang tamat SMA hingga tamat kuliah, atau yang nyambung sampai S2, S3 atau profesor dan lain-lain kayak gitu kan ya. Mm-mm. Pekerjaan adalah memang suatu kegiatan yang sangat menguras waktu kita kayak gitu kan ya. Betul. Dan itu Mm-mm. akhirnya memang banyak orang yang mentalnya terganggu karena pekerjaan kayak gitu kan, Kak. Betul, betul. Nah, makanya tadi kamu ngomong bagus juga. Aku jadi keinget. Buat teman-teman di sini yang tertarik untuk S2, menurutku jangan langsung dari S1 ke S2. Kecuali kamu sudah ketemu panggilan misi kamu apa, makna kamu apa. Karena biarkanlah kamu, menurutku S2 itu adalah pendorong pembus untuk kamu bisa lebih berdampak di tempat di mana panggilan kamu berada. Menurutku itu. Jadi silakan, walaupun kembali kalau kamu sudah memilih S2 dulu, silakan aja, ini my opinion. Jadi setelah S1 silakan bekerja, temukan panggilan di mana hati kamu berada, di mana kamu merasakan keresahan, di mana kamu merasakan dorongan untuk doing something di tempat itu. Nah, setelah itu, setelah kamu menemukan itu, barulah cari apa yang paling tepat ilmunya untuk kamu bisa semakin berdampak di sana. Menurutku S2 di situ. Menurutku pekerjaan pertama adalah untuk exploring di sana. Intinya Iya. sih di situ. Oke, ini Kak, ada mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak, mengingat waktu. Yup. Menarik banget nih, dan juga Kak just tadi mention untuk ini ditanyakan. Dari Putu Ayu Wulandari Alfa Prima. Pak Will, saya merupakan seorang dosen. Yup. Bagaimana cara meyakinkan mahasiswa saya bahwa nantinya saya mencari kerja tidak semua bisa sesuai ekspektasi dan langsung bergaji tinggi. Selain itu, bekerja juga belum tentu sesuai dengan jurusan atau passion kita. Karena mereka terkadang suka menunda pencari pekerjaan karena lowongan yang ada tidak sesuai passion dan ekspektasi mereka. Nah, itu gimana, Kak? Kalau menurut saya, kalau di sini ada teman-teman dari akademisi gitu ya, saya sangat mendorong bahwa sering-seringlah mengundang narasumber-narasumber praktisi untuk berbagi. Menurut saya, dengan seperti itu akan memberikan gambaran kepada para mahasiswa yang mungkin masih punya jiwa idealisme tanpa punya pengalaman atau terpapar dengan kenyataan kerja. Bahwa karena gini, saya menemukan salah satu yang menjadi ciri khas para mahasiswa ataupun teman-teman yang belum bekerja adalah kemampuan berpikirnya masih cukup linear. Saya mau A harus ke B. Saya mau ke B harus lewat A, nggak ada tempat lain. Jadi kebayangnya itu adalah kalau dalam dunia pekerjaan itu adalah apa yang sebelumnya dia sudah bayangkan, tidak ada jalur lain. Nah, padahal mampu mengetahui jalur lain itu mampu membuat dia lebih agile, lebih lincah, dan akhirnya bisa lebih beradaptasi. Nah, siapa yang bisa menceritakan itu adalah cerita-cerita dari banyak orang. Cerita-cerita dari banyak orang yang akan membuat mereka akan lengkap informasinya, mempunyai role model yang secara nyata ada, yang akan melengkapi pemahamannya tentang ilmu yang sedang dipelajarinya. Yang kalau saya lihat saat ini, dan ini bukan hal yang salah tentu, ini hal yang memang wajar, adalah universitas itu masih cenderung sangat akademisi tanpa memaparkan lebih banyak kenyataan dalam lingkungan kerja.
Dan itu kembali memang tempatnya memang begitu, masa lebih banyak tempat kerja itu namanya tempat magang, bukan tempat kuliah. Tapi paling tidak itu menurut saya lebih sering lah di undang-undang mungkin orang kakak seniornya yang udah pernah ini yang menceritakan bahwa saya pernah jatuh loh, jatuh itu nggak masalah. Bahwa saya kerja di tempat yang bukan saya mau loh, ya nggak masalah juga. Saya langsung kerja loh, langsung kerja yang saya suka loh sama ya it's good gitu. Tapi ketika kamu nggak bisa langsung kerja di tempat yang kamu suka, kamu lontang-lantung, kamu itu tidak langsung mendefinisikan masa depan kamu dan mendefinisikan kamu sebagai seorang manusia loh. It's okay. Nah, itu bisa didapatkan dari cerita. Nah, seringkali mahasiswa-mahasiswa ini nggak punya sumber untuk mendengarkan cerita-cerita dari banyak orang itu. Jadi itu yang bisa dibawa. Nah, berarti memang penting ya Kak ya kita untuk tahu nih pengalaman orang lain yang lebih dulu untuk mempersingkat nih gimana kita mencapai tujuan-tujuan kita kayak gitu ya Kak. Nah, oke. Nah, jadi itu tadi dia sesi Q&A kita. Nah, yang cukup menyenangkan ya, banyak banget yang bertanya. Mohon maaf, kita nggak bisa nanyain satu-satu karena terkait waktu kita masih ada sesi selanjutnya lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga mohon maaf sekali lagi nih, nggak bisa satu-satu kita tanyain. Banyak banget nih Kak yang tertarik ternyata untuk sesi kita kali ini. Saya masih merasa lucu hari ini saya. Dan saya juga ngerasa kok Kak William buru banget ya, kenapa ya? Kok udah habis aja ini slide-nya kayak gitu. Nah, karena kita udah menyelesaikan sesi Q&A juga, maka ini saatnya saya untuk merangkum sedikit sesi di webinar kita kali ini, di mana yang saya catat yaitu bahwa passion itu sebenarnya bisa kita temukan dengan cara beraktivitas dan memiliki pengalaman yang lebih optimal. Karena kalau kita sudah punya pengalaman yang optimal, maka nanti dengan sendirinya passion itu akan ketemu. Dan juga nanti ketemu flow-nya tuh, terus abis itu juga didukung oleh inner strength, misi diri, dan juga jangan lupa untuk energi manajemen. Kayak gitu ya Kak. Dan mungkin ini untuk terakhir, mau dong Kak William kasih closing statement-nya nih untuk sesi webinar kita pada hari ini. Silakan. Baik. Teman-teman, pekerjaan adalah bagian dari kesehatan mental kita karena pekerjaan itu mengambil sebagian besar dari aktivitas kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus bekerja sebaik-baiknya, bukan menunggu passion baru kita mau bekerja sebaik-baiknya. Karena seringkali justru passion itu datang setelah kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya itu adalah apa? Adalah bekerja menggunakan sebuah cara bekerja secara inisiatif, membuat sebuah strategi kerja yang mampu membawa kita pada optimal experience sambil didukung dengan selaras dengan kekuatan diri kita, selaras dengan panggilan kita perlahan-lahan menemukan panggilan kita dalam hidup, dan juga kita punya kemampuan untuk mengelola emosi, kesehatan mental, energi manajemen yang saya sebut dengan lebih baik, maka kita akan bisa menemukan passion dalam hidup kita. Ingat, passion itu bukan cuma satu. Kita punya kemampuan, kita punya kesempatan, kita punya strategi sumber daya untuk bisa menemukan passion dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut kalau Anda belum ketemu passion, jangan takut kalau Anda melewatkan passion Anda, karena passion itu bukan seperti cinta pertama. Ya, jadi jangan ditakutkan, passion itu bisa kita temukan along the way. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Kak William yang sudah mau berpartisipasi diskusi bareng, belajar bareng di acara Pekan Melek Sehat Mental hari ini. Oke, kalau gitu saya Fitri pamit undur diri. Salam sehat mental semuanya. Selamat Hari Kesehatan Mental. Bye-bye. Dadah semuanya.